Ajaib Kau Tuhanku, sempurna kasih-Mu. Kau berikan darah-Mu, tebus hidupku. Besar
Hai, perkenalkan nama aku Leni Kilalar, biasa dipanggil Leni. Sekarang umurku 17 tahun. Halo, saya Irene Delvin, saya berumur 16 tahun. Hai, namaku Akta, umurku 19 tahun. Namaku Dea Tasya. Aku insecure itu merupakan kondisi mental di mana kita itu merasakan kecemasan atau rasa takut secara berlebihan, sehingga kita terkadang harus melakukan sesuatu hal dengan sangat berhati-hati dan tidak jarang banyak orang yang insecure-nya terlalu berlebihan hingga membuat dia itu mudah untuk curigaan dengan orang-orang yang di sekitarnya. Insecure itu adalah suatu perasaan dalam diri kita saat kita merasa tidak aman, tidak nyaman, atau bisa menyebabkan lebih tidak percaya diri tentang suatu hal. Bisa terjadi karena fisik, atau keadaan sosial, keadaan ekonomi yang membuat kita menjadi rendah diri. Insecure itu nggak percaya sama apa yang sudah kamu miliki, yang sudah dikasih Tuhan ke kamu mulai dari awal. Insecure itu perasaan yang tidak aman yang ada dalam diri seseorang. Menurutku, insecure setiap orang memiliki insecure, ya pasti. Tapi ketika dia memiliki insecure secara berlebihan, itu tidak baik karena sama saja dia mengganggu kesehatan mental atau kesehatan psikologisnya. It's okay untuk merasa insecure, tapi bagaimana kita menghadapi insecure itu? Apakah insecure itu membuat diri kita semakin down? Ataukah insecure itu bisa menjadi batu loncatan untuk kita bisa mengatasinya dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik? Boleh, karena insecure itu kadang bisa memicu kamu untuk jadi lebih, tapi jangan sampai kamu kemakan sama insecure-nya sendiri. Boleh, karena setiap orang memiliki hak insecure. Pengalaman insecureku tuh, kalau sekarang sih udah enggak ya. Dulu pas SMP sering banget, dan itu hal-hal sepele yang bikin aku kayak insecure tuh. Contohnya saja, kalau ada gelas yang jatuh, tiba-tiba kagetnya kayak berlebihan, kayak cemasnya berlebihan gitu. Saya pernah merasa insecure tentang bentuk fisik saya, tentang keadaan sosial saya. Ya, walaupun itu mungkin sedikit terbeban, tapi perlahan-lahan saya mencoba untuk menerima keadaan, saya berbaikan dengan keadaan, menerima semuanya dan berusaha untuk bersyukur. Ya, dulu pernah yang kayak teman-temanku bisa ini, bisa itu, terus aku kayak, aduh aku bisa nggak ya? Tapi ternyata aku buktikan kalau aku bisa kayak teman-temanku dan bahkan lebih. Insecure waktu kumpul sama orang-orang yang badannya lebih tinggi dari aku, jadi kayak aduh aku kok pendek, gitu aja. Oke, buat teman-teman di luar sana yang sekarang masih merasa insecure, mungkin bagi kalian kalau insecure itu artinya kadang-kadang kalian itu harus keluar dari zona nyamannya kalian. Nggak apa-apa kita merasakan insecure kadang-kadang, tapi jangan sampai terlalu lama di dalamnya gitu. Yang pastinya selalu percaya diri, be confident, jangan lupa berdoa, selalu andalkan Tuhan, dan selalu semangat. Untuk teman-teman di luar sana yang saat ini sedang insecure, ingat ini. Kalian adalah seseorang yang sangat berarti untuk hidup kalian masing-masing. Kalian unik dengan diri kalian masing-masing, kalian spesial dengan versi diri kalian masing-masing. Jadi kita semua tidak ada yang bisa dibanding-bandingkan. So stop insecure dan harus bisa mulai bersyukur. Buat kalian yang insecure, jangan remehkan apa yang kalian miliki, karena belum tentu yang kalian miliki juga dimiliki sama orang lain, dan itu bisa buat kalian maju lebih baik. Ya nggak apa-apa insecure, cuman jangan banyak-banyak, jangan merugikan diri sendiri. Intinya ya pede aja, karena kan sesuatu hal yang kita anggap nggak baik, belum tentu orang lain lihatnya juga nggak baik. Halo, kembali lagi bersama kita nih di sini
di Elohim Radio, El Radio, Region 3.16 FM. Rising Souls for the Kingdom. Sore semuanya Sobat Elre. Asik tuh. Sore semua Sobat Elre. Wih, 5S. Hari ini aku seneng banget soalnya. Kenapa? tuh? Karena Sabtu sore. Biasanya setelah dengerin Elre, aku mau ketemu sama teman-teman. Boleh nggak sih? Ngawur kamu ini. Ngawur bos apa? Maksudnya, tapi kalau kamu ketemu harus dijaga tuh yang waktu kita kemarin bahas new normal itu. Oh, iya, Jangan asal-asal keluar, Enggak kumpul-kumpul. sih, cuma ini kan ada teman. Terus mau tak kenalin sama Adi. Waduh, cakep. Kamu mau Adi? Gimana? Si Iman. Ya. Terus. Terus ya perempuan yang pasti. Ya. Menyakiti nggak? Enggak. Ya. Itu kan perempuan di luar sana. Wah. Bahaya nih. Aduh, Gimana? tapi aku nggak punya apa-apa ya tapi. Masa? Ya ampun. Enggak apa-apa. Makan sate, makan bubur. Cakep. Mau PDKT, aku insecure. Waduh. Insecure segala. Kamu kayak anak muda zaman sekarang Nah, aja. emang. Oh iya. Anak muda itu. Ya enggak usah Anda emosi. ini. biasa aja. Iya. Karena Anda membahas-bahas tentang perjodohan. Oh. Nanti kalian bahas lah ya. Nanti di follow up lagi. Siapa Iya. tahu dia sekarang habis mikir-mikir tuh habis ini gitu tuh. ya. Kalau ada WA boleh. Nanti ya. Dasar. Jangan insecure lah. Ngapain sih ya? Iya, Kamu tuh kenapa sih insecure? Emang kamu tahu insecure itu apa? ya kalau orang-orang zaman sekarang sih ngomongnya, aduh insecure ya. Ikut aja. Join the vibes. Wih. Nambah Bahasa Inggris baru. Jadi yang kita bahas sore hari ini itu tentang insecure. Soalnya Iya. memang relate banget sama anak-anak remaja. Saya udah pingin lepas pemuda. ini nih. Sebentar. Katanya udah gak bikin ngomong relate lagi tuh. Relate sama dengan kondisi remaja, apalagi yang mencari jati diri ataupun mereka merasa mereka itu kayak aduh pantas gak ya kayak gitu, diterima gak ya dengan lingkungan yang baru kayak gitu sih Karena ya. sebenarnya insecure sendiri insecure. Apa Bu? Insecure. Oke. Bener nggak? Udah bener Takut artinya. nanti di situ dimarahin nggak bisa bahasa Inggris. Tapi insecure itu kan aslinya dari bahasa Inggris ya, arti kan rasa nggak aman gitu ya. Dan itu mempengaruhi mental seseorang ketika melihat orang lain yang bisa jadi secara berat atau secara kemampuan itu lebih gitu dibanding dirinya sendiri. Jadi ngerasa nggak aman gitu. Itu sih menurut aku ya. Karena aku sendiri tuh tahu kata insecure itu ya dari aku dulu kan nonton filmnya Ernest Prakasa tuh. Oh yang filmnya tentang insecure itu ya. Judulnya insecure. Judulnya Imperfect. Oh, Imperfect. Yang main Reza Radian, bintang film Oh. kesukaan aku. Iya, Aku curhat boleh nggak? Enggak. Iya. Lanjut. Oh iya. Jadi kan di film itu kan bahas tentang insecure tuh. Gitu. Sebenarnya kalau dilihat-lihat, kalau dipikir-pikir nggak ada penyebab apa ya? Penyebab Insecure sendiri iya, gitu. penyebab pasti dari dari insecure. Oh, Mungkin gitu. ada faktor sih, faktor-faktor yang mengarah ke kondisi akhirnya seseorang kayak Adi gitu tadi insecure gitu. Bisa jadi berasal dari peristiwa traumatis gitu ya atau ada krisis seperti perceraian, kebangkrutan atau kehilangan sesuatu dan hal tersebut itu akhirnya terjadi karena ketidakpastian atau gangguan dalam kehidupan sehari-hari, menimbulkan akhirnya ada rasa cemas. Atau kalau Jadi ya rasa insecure itu kan mungkin buat yang udah kerja kuliah kayak gitu ya. Kamu kalau misalkan teman-teman sekolah itu kan biasanya nih insecure ketika dia di kelas itu mau nanya tapi dia nggak berani tuh mau ngacungkan tangan. Aduh aku takut nanti kalau jawabannya salah gimana ya gitu. Iya. Bisa jadi kan kayak gitu buat teman-teman yang masih sekolah nih. Betul, akhirnya dari situ juga ada beberapa faktor yang mengarahkan kita pada perasaan insecure. Iya. Yang pertama, kita takut akan kegagalan atau penolakan seperti yang disampaikan oleh Mbak Yeni barusan tadi kan ya. Aduh enggak, aku takut tanya nanti kalau salah. Iya. Atau aku nanya terus disorakin sama teman sekelas. Gitu aja nggak bisa. Iya, Nah. Gimana tanya? Aduh. Sok Santai pinter dong, loh. santai dong, santai dong, Enggak, santai dong. itu Dong. pernah. Kita pernah. Oh ya udahlah, aku mulai besok aku nggak mau nanya lagi. Nah itu dia merasa insecure dengan kondisinya. Terus Atau sifat yang terlalu perfeksionis. menginginkan segala sesuatunya dengan perfect ya. Dengan Ya, sempurna. betul. Dengan sempurna. Terus kurang percaya diri karena kecemasan sosial gitu ya. Kita kurang percaya diri. Mungkin percaya diri ini bisa dari apa ya? Dari diri kita masing-masing mungkin ya. Atau aduh,
badannya kurus, aku kok gendut ya gitu. Oh gitu, iya bisa-bisa nggak Aku percaya diri. insecure. Hidung aku pesek kok dia mancung ya. Dia tinggi kok, saya lebih tinggi ya. Oh beda. Itu Anda sombong namanya. Tahu kan namanya juga gimana. Lah kan ada terkadang juga ada loh kayak gitu. Iya. Terus juga karena ada korban bullying. Oh Ya gitu. kayak tadi kan dibully sama teman-teman sekelasnya. Wow, gitu-gitu. Iya. Akhirnya dia drop down gitu kan. Mempengaruhi mentalnya itu tadi ya. Tapi juga banyak sih orang yang mungkin merasa insecure itu, bahkan mereka nggak sadar kalau mereka tuh lagi yang namanya insecure Oh gitu. biasanya. Hah? Kayak kamu tadi sadar nggak? Enggak ternyata ya. Sebenarnya sih enggak ya. Sebenarnya enggak gitu. Cuman apa ya? Ya memang aku merasakan yang namanya cemas gitu Betul. kan. Kemudian merasa rendah diri. Betul. Ya. Kemudian nggak mau keluar dari zona nyaman. Udahlah aku kayak gini aja nggak Iya. apa-apa kok. Udah gini aja gitu. Mungkin Iya, kalau betul, betul. gini aja deh gitu. Nah, dan yang paling umum tuh biasanya itu membandingkan dengan orang lain. Ya kayak tadi tuh sama tadi itu ya kan. Kalau di sekolah mungkin temanku punya pensil 2B, aku kok cuman HB. Beda fungsinya emang itu, beda fungsinya. Kan itu yang aku punya. Ini loh, ngasih contoh itu kadang juga biar yang lebih bagus, teman juga bisa menangkap dengan baik. Gimana tuh? Sekali aja kasih contoh yang agak benar. Oh gitu. Coba Ayo, ulangi, contoh contoh yang ulangi. lain. Oh ini. Contohnya nih membandingkan dengan orang lain ya. Itu temanku ke sekolah bawa motor. Kok aku cuma jalan kaki? Oh iya, benar. benar. Membanding-bandingkan kan ya. Udahlah aku mulai besok nggak sekolah. Enggak ya, jangan sampai kayak gitu terjadi ya. Kayak Dan gitu ya. insecure ini kan pastinya dialami oleh banyak orang ya. Saya pun juga pastinya pernah mengalami rasa insecure gitu loh. Betul, pernah. Entah itu dari sekolah dulu. Ya. Saya tuh sempet ya insecure karena di sekolah itu kan dulu waktu ada Kang Mas Dimas tuh kan. Oh iya. Aduh, saya mau sombong dikit loh. Enggak gitu. Wah. Bahaya Waktu dulu nih. itu Ini boleh nggak? Tapi tanya boleh nggak? boleh nggak Bapak? Oh, boleh. Kenapa enggak sih? Biasa saja suaranya. Oh ya. Dulu itu kan waktu misalkan ada pemilihan Kang Mas Dimas itu kan dia membuka kriteria usianya kan dari SMA sampai usia Betul. 24 ya. Dan di situ saya finalis yang kelas 12 gitu loh. Mau naik kelas 12 itu saya ngerasa ya ampun, finalis yang lainnya loh sudah kuliah, sudah ini pengalamannya udah banyak, Bisa sedangkan make up. iya, sedangkan saya nggak bisa apa-apa. Saya ngerasa kayak aduh nggak lolos gitu. Ternyata karena diusahakan nggak lolos sih. Nggak. Maksudnya lolos 10 besar Akhirnya gitu. sampai 10 besar kan. Sebenarnya kalau mau ngomong masalah pengalaman insecure, 1, 2, 3 pengalamannya sama, kan? Waktu di kompetisi, Ya, betul. kan ya. Merasa kita nggak bisa bahasa Inggris kan, itu kan jadi nggak pinter ngomong, nggak seperti yang lainnya cas cucus kalau ngomong. Itu. Terus juga yang lainnya kok badannya oke, kita ya kan. ya nggak terlalu Kita eko gitu. Iya nih, pastinya itu aduh ya ampun. Kalau ingat waktu itu sih benar akhirnya pernah loh akhirnya itu kondisi itu. Aku mikir gini, udahlah aku jalanin aja kalau memang nanti lolos ya aku nggak mau menang, pokoknya tak lakoni wae yang gini-gini aja. Bener nggak sih? iya, tapi pastinya Itu gitu. kan akhirnya nggak menang aku nggak usah mikir menang, nggak usah menang. Jadi kita nggak ada apa ya? Antusias gitu ya kayaknya ya. Yang Raminder tadi ya kan. Dan kita akan bahas topik tentang insecure ini sama punya teman. Waduh, aku juga punya teman. Teman sepermainan yang akan aku undang. Lanjut terus. Di acara kok nggak cocok. Di acara ini ya. Emang udah gak nyambung sih dari lirik awal juga udah gak nyambung. Gak apa-apa. Kita kembali lagi setelah ini dengan segmen obras pastinya ya. Obras obrol bersama Sobat El Nah, Rey. siapa Sobat El Rey-nya? Tunggu aja, pantengin aja hanya di Elohim Radio. Ya, kita kembali lagi di hiburan suara untuk kaum milenial yang trendy dan masa kini. Elohim Radio. Iya. Kok Reaching Soul? Oh iya benar. El Radio, Region 3.16 FM. Reaching Soul for the Kingdom. Tapi kok tadi ada tambahan ya? Hiburan suara bagi anak muda masa kini dan trendy. Oh, Karena kenapa tuh? sore-sore ini Iya. kita punya teman ngobrol
Sobat Elri. Sobat. Iya, dia masih muda. Luar biasa. Bapak familiar nggak dengan opening yang disampaikan sama Sobat Adi tadi? Asing sih masih. Oh, mungkin perlu diulangi lagi. Nggak usah. Episode berikutnya kita pakai. Masih Ya, asing dia. kita masih asing. akuisisi. Gak ada hak cipta kan di sini. Hai, halo teman. Halo. Mau Hai, L-tips? sobat. Mau L-tips sekarang? Hah, ini L-tips ya? Oh, bukan. Oh, ini Itu kan saya kan orang kembaran saya ya. Oh, gitu. Saya Theo, dia Tea. Begitu. Iya. Bisa ya? Oke, perkenalan dulu siapa namanya, dari mana, Saya terus Tev- umurnya berapa, Oh, kira-kira oh. sekarang kegiatannya apa Iya. aja, terus kira-kira makanan sukanya Tolong. apa. Kan mau jawab. Kalau kepanjangan pertanyaannya dia nggak jawab. Durasi kita juga semakin banyak, Bapak. Tuker binder aja kalau Nggak usum. tuker binder isinya. Nah, silakan. Silakan. Bagi yang belum kenal, saya Teofilus Welina Putra, produk asli Kota Batu. Panggilannya Theo. Putra. Oh. Panggilannya Theo. Theo, selamat sore, gimana kabarnya? Puji Tuhan baik, sehat. Baik. Kegiatannya sekarang lagi ngapain? Apa aja nih? Kegiatannya WFH sih, selama WFH kerja di rumah. Jadi kerjaannya pertama tidur, makan, Mandi. tidur lagi. Oh, itu kata masuk pekerjaan bukan? Pekerjaan tetap malah. Oke nih. Tapi kuliah juga gitu kan? Kuliah malah freelance saya. Bentar. Ya, tapi kuliah ya. Kuliah, Semester kuliah. berapa sekarang? Sekarang semester 4, bulan September semester 5. Oh, mau masuk gitu. semester Masuk lima. semester 5. Waduh. Udah luar UAS. biasa ya. Sudah selesai. Lagi liburan. Bayar UKT. Aduh, masih tetap bahaya. Iya. Enggak apa-apa. Iya. Gini nih. Sobat Theo. Iya. Kita sore ini lagi membahas sebuah topik yang namanya insecure. Oh iya, insecure. Pasti sudah paham lah ya, kan kaula muda masa kini kan ya. Kira-kira nih, Theo sendiri itu pernah ngerasa nggak sih, atau tahu nggak sih tentang insecure sendiri, perasaan kayak gimana gitu? Ya, apalagi waktu di kuliah mungkin ya. Di sekolah waktu SMA dulu. SMA. Bahkan mungkin dari TK dia pernah sampai merasa Diurut dia aja paham dari lahir insecure. sekalian. Kalau aku sih di SMA kurang merasa insecure. Heeh. Soalnya aku sangat superior. Produk unggulan ya. Iya, produk unggulan di sana. Tapi setelah itu masuk ke kuliah, itu baru pertama kalinya aku ngerasa insecure. Karena dari TK malan. TK sampai lulus SMA ini aku di Batu. Di sekolah swasta di Batu juga. Jadi kan masih zona nyaman gitu kan. Baru aku kuliah ini nyoba ke Malang. Pertama kalinya kuliah apalagi di Malang, dan ini swasta juga. Ini segmennya baru lagi, jadi aku pertama merasa insecure banget. Sangat-sangat grogi malah, minder, sempat hampir minder. Untung kan masih ada teman-teman dekat juga yang kenal di situ juga, yang kuliah di situ juga sih masih aman. di situ insecure-nya di hal apa nih? Oke, kalau pandanganku pribadi sih aku Maaf ya. Iya enggak apa-apa. Nah, Oh iya. kalau pandanganku pribadi sih aku insecure-nya itu malah ke pergaulan pertama. Oh. Pola hidupnya kan beda banget. Pendidikan kualitasnya gimana sih aku bisa memahami pelajaran, apakah pinteran aku atau pinteran mereka gitu kan. Oh, iya. Nah, pasti Banding-bandingkan ya dengan orang lain. bandingkan ya? banget, saya banding-bandingin banget. Benar. Terus waduh, gaya hidupnya mereka itu foya-foya lah. Apa Iya. nih? Lebih dari foya-foya ya. Iya, mereka itu wah mahal-mahal. Mahal ya. Oh, iya. Saya paling mahal pecel. Tapi pecelnya 15.000. Iya. Oh, satu sivitas ya. Enggak usah dibahas ya. Nanti dibahas di belakang lah ya. Itu ya. Masalah apa tadi, pendidikan, Pola hidup, pergaulan. pergaulan kayak gitu ya. Pergaulan sama kayak aku ekonomi juga. Ekonomi, kemampuan kita dalam ekonomi orang tua lah. Itu kan maksudnya itu sangat pribadi banget kan. Terus yang terakhir itu kemampuanku. Aku mampu nggak sih bisa survive di sini, bisa bertahan hidup di sini gitu loh. Iya. Itu paling pertama banget. Hampir aku adaptasinya agak lambat sih. 2 semester aku baru kerasa aman. Baru nyaman di situ, baru nemu celahnya itu kayak gini, ternyata karakternya
mayoritas anak-anak itu gini dan aku bisa curinya di mana sih? Baru Ya. bisa beradaptasinya tuh setelah di semester Dua. 2. Dua. Ya, 1 tahunan lah ya. Satu berarti tahun. kira-kira 1 tahun ya. Ya mungkin dari apa awalnya memang kan apa ya? Sekolah lah ya, sekolah di Iya, Batu. sekolah, Ini iya. ada pengalaman baru nih berarti kan, pengalaman Iya. baru untuk mesti ke Malang. Pulang pergi kan ya berarti Pulang pergi setiap ngekos hari. kan ya. Nah, itu. Enggak. Apalagi mungkin jarak dari rumah ke kampus cukup jauh juga. Cukup. Nah, pernah mikir nggak? Maksudnya pernah ngerasa nggak bahwa aduh, ini mampu nggak sih aku menjalani rutinitas seperti ini ya kan? Iya. Dibanding teman-temanku yang ya rumahnya deket ya kan? Ngekos apalagi. Apalagi ya. Apalagi dengan apa ya kondisi kayak gitu terus kita dengerin omongan orang kan. Iya. Aduh gimana sih ini gitu. Udah denger sama ngeliat gitu kan. Oh, itu kan tambah down Bener banget kita. perasaan, Gimana ya. gimana gitu. Pernah banget aku sampai berarti di semester awal semester 1 itu aku pernah aku kayak nggak kuat deh. Iya pernah kayak gitu? sampai nggak kuat tapi mama papa kan udah DP si semesterannya itu udah agak panjang juga. Jadinya mau nggak mau daripada aku nyanyiakan uangnya mama papa orang tua. Ya udah deh, aku coba seberapa kuat sih aku. Tak tantang juga diriku. Terus oke, ternyata sampai di semester 2 itu masih agak berat banget. Baru di semester 3 itu aku bisa dapat celahnya gimana dan enjoy sampai sekarang gitu. Nah, Dan kalau ngelihat kayak gitu tuh kira-kira nih mengganggu nggak sih? Pernah nggak sih ngerasa insecure tuh sampai kamu tuh ngerasa stres gitu loh? Waduh. Wah. Sampai ngerasa stres sampai aduh gimana ya gitu. Iya sih, stres itu mutlak stresnya itu dapat banget dan minder. Jadi aku itu kurang berkembang malahan. Seharusnya aku bisa explore lah. Aku harus bisa explore. Aku harus bisa rubah cara pikiranku juga seharusnya. Tapi gara-gara insecure ini minder, aku malah kurang. Mungkin nggak mempengaruhi waktu di semester 1-2 ya? Mempengaruhi sampai ke IPK atau Nilai. sampai ke nilai lah. Pengaruh banget. Oh gitu ya? Pengaruh. Jadi aku dapat di semester 1 itu IPK ku rendah sih termasuk. Masih angka 2. Oke. Masih angka 2. Itu semester 1 tuh ya? Semester 1. Berarti kan harusnya kalau sistem kuliah itu kita setidaknya aku pola pikirku ini. Di semester awal seharusnya aku harus curi stat yang besar banget dong. Iya, Harus betul. diawali dengan baik banget. Justru ini juga sih dari semester 1 aku nggak bisa ngontrol insecureku malah berdampak sampai sininya. Sampai nilai itu ya? Sampai nilai juga. Tapi untung di semester selanjutnya aku masih bisa enjoy, masih bisa bertahan juga sih. Itu kalau di pendidikan ya, pendidikan. Mas Theo ya. Tapi pernah nggak sih Mas Theo akhirnya rasa insecure itu muncul karena dari rasa insecure itu semakin meningkat saat orang-orang di sekitar kita itu dengan ucapan gitu. Iya. Contoh nih, akhirnya ya kan kamu gitu. Sering, waduh, aku Menjudge lah dapat- istilahnya waduh, ya. aku dapat penolakan ini kayak gitu. Pernah nggak ada pengalaman itu? Puji Tuhan nggak pernah segitunya. Ya, ya, oke. Tapi setidaknya aku pernah merasa sih pernah banget. Ya. Nggak secara dia ngomong langsung, tapi cara dia memperlakukannya. Oh gitu. gimana tuh? Gimana? Ya, kayak cuek gitu. Kita kan cuek dia. pastilah kita pertama cari circle baru, otomatis kita kan kayak sok-sokan nimbrung nah. Iya. Oke. Oke, ya. SKSD. SKSD. Bersosialisasi. Apalagi Beradaptasi, kita ha? kan, iya, Beradaptasi. masih suasana ospek, apalagi gitu kan. Oke, kita SKSD kan normal banget. Normal. Ospek itu normal banget SKSD, tapi merekanya itu malah yang apa sih? Malah sampai kayak apa gitu sih? ya? Berarti Iya. kalau kena apa sih itu langsung kayak waduh. Kayak gitu ya. apalagi yang pandangannya yang cewek itu yang Oh ya, aku bisa niruin. Apa sih? nah, itu loh. Aku sih nggak mandang. Ya. Tak tinggal aja langsung. itu semakin mengerikan Iya, ya. Sakit kan. Nggak dianggap rasanya ya. Pernah gak sih Teh misalkan nih ya ada temanmu gitu ya, Teh ayo pulang kuliah nih main yuk ke sini gitu kan, mungkin entah itu jalan-jalan misalkan gitu. Nah kamu merasa aduh ndak wes tak pulang aja gitu kan. Pernah nggak kayak gitu misalnya? Pernah banget, malah hampir kadang-kadang di semester awal itu hampir setiap hari temen-temen ngajain keluar. Keluar. Coba deh hunting ke sini, apalagi aku kan dalam tanda kutip Cooper. Coopernya itu soalnya
SMA itu aku di Batu terus nggak pernah ke Malang. Iya, Nggak pernah ke betul, Malang. betul, Apalagi betul. dia anak-anak Malang lah contohnya, kita ambil contoh. Yang tahu seluk-beluknya Malang gitu Iya, kan. Ya, tempat betul. nongkrong lah apa Nah lah, iya, kayak gitu otomatis ya. kita tanya itu tempat apa? Ah kamu nggak gaul lah, masa Waduh. nggak ngerti gitu kan? Serius, bener. Tempat yang seperti itu loh, yang kayak gini loh. Aduh, aku enggak deh. Aku sadar juga. Sadar juga. Ini dompetku nangis. Kalau waktu itu dompetku nggak nangis waktu itu. Kenapa itu? Kosong. Dompetku insecure juga. Kosong. Iya, waduh. Ya memang kayak gitu tuh merasa kayak gimana gitu kan. Apalagi ya bener katamu tadi kan, bahkan insecure ini bisa merambah sampai ke area Nah. orang Batu Sama versus Malang. orang Oh, Malang. Iya ya sih, kan? betul Tapi- banget. Tapi bahkan biasanya, kayak misalkan nih, ya orang Malang bahkan lebih tahu tempat-tempat di Batu loh bahkan. Betul, itu betul sekali. Iya. Iya. Ya, kita kan sama-sama para ini kan mantan mahasiswi. Saya ya mahasiswi, Saya Bapak bertiga mahasiswa. Pak. Mantan mahasiswa dan mahasiswi. Mahasiswa dan mahasiswi Malang gitu kan ya. Yang PP dari Batu ke Malang. Oh, itu maksudnya gitu kan. Aduh, sampai kayak gitu ya. Tapi gini Theo, pernah nggak sampai akhirnya Theo itu lihat nih kan punya teman-teman kan ya, sosial media kan gencar kan mereka. Wah, Wah, ngeri kan? Di sosial media itu keren-keren. Wah, postingannya Dengannya aslinya Berbeda. Wadaw. Ini generasi TikTok nih. Iya kayak gitu kan. Terus tiba-tiba akhirnya, waduh nggak deh, aku nggak usah temenan sama mereka deh. Iya. Atau akhirnya, udahlah aku nggak usah sosmed. Atau udahlah aku nggak usah story-storyan lah. Atau ini wes, aku kalau nulis story, ih apaan sih? Kayak Iya. gitu. Akhirnya kan dapat kayak gitu kan. Pernah ada kayak gitu. Pernah kepikiran minder lihat orang di sosmed. Heeh. Tapi kalau menggunakan sosmed, aku tetap mikir-mikir sih. Jadi kalau minder lihat orang di sosmed itu pernah banget. Justru aku malah gemes sendiri malah. Kenapa? Soalnya banyak orang yang di sosmed Heeh. bergaya tidak sesuai dengan kenyataannya. Wah, kayak lagu yang tadi. Wadaw. Iya asli ini justru kita percuma dong insecure duluan. Ternyata kalau aslinya kayak gini. Oh, malah memandangnya itu Oke. apa yang diposting tidak sesuai dengan apa yang kamu lihat pada kenyataannya Aslinya. ya. Iya, justru malah kita waktu lihat fotonya, aduh, percuma kita kan insecure duluan. Iya. Tapi lihat aslinya malah gini ala ya, Oh, percuma malahan. gitu. Tapi juga ada pengaruhnya juga sih buat insecure juga di sosial Sosial media. media ya. Banget. Tapi kalau kepikiran untuk kayak menggunakan sosmed ini kayak agak minder-minder gitu, nggak terlalu. Soalnya pertama minder memang beberapa momen aku minder karena lihat HP ku kentang gitu kan. Iklan itu agak minder. Itu istilah baru. Itu bahasa anak sekarang. Iya, kentang banget gitu kan. Ah, benar. Kentang sekali HP aku gitu kan. Kenapa kok harus kentang gitu? Kita jalan-jalan yuk. Kamu bawa motor ya? Enggak deh, motorku kentang. Aku sering banget bahasa kayak gitu tuh, bahasa anak sekarang zaman sekarang kayak gitu. Dari cangar gitu kan motornya kentang. Panen ya. Iya panen gitu. Ya, bisa jadi. Tapi nggak sampai ya, walaupun Theo itu secara sosial media juga tetap aktif ya. Tetap Nggak aktif. terlalu berpengaruh Iya, lah ya. karena aku juga menggunakan sosmedku bukan untuk pamer gayaku. Aku malah tak jadiin portofolioku. Jadi Oh gitu. itu portofolio kan banyak orang-orang yang pakai portofolio yang biar dapat cuan. Ya. Oh iya ya. Biar dapat job gitu Iya, kan. betul. Tapi aku kan nggak gitu, cuma portofolio. Oke, aku cuma menunjukin kalau oke aku punya pemikiran seperti ini dan aku ngeditnya seperti ini. tak Oh, posting. malah dipakai buat menunjukkan Iya. kreativitas Kemampuan. gitu Nah, lah ya. gitu. Itu lebih baik malahan. Berarti itu juga salah satu Memantul. caramu untuk mengatasi rasa insecure-mu. Iya, berarti. Betul. Tadi kan kamu punya banyak pengalaman nih ya, maksudnya tentang kuliah, tentang bayar apa namanya UKT, ya kan? Kemudian sampai pergaulan juga. Nah, ada lagi nggak sih cara kamu untuk mengatasi insecure itu tadi? Selain tadi yang misalkan di sosial media yang buat Kayak menampilkan kreativitas tadi. Tapi kalau secara langsung, Iya. waktu kamu kuliah atau dengan lingkungan, cara mengatasinya gimana nih dengan insecure-mu ini? Cara mengatasinya itu aku pertama andalin diri sendiri sih. Oh, percaya diri. Percaya diri pasti. Nunjukin percaya diri. Oke. Terus kita harus mengenal diri. Aku harus mengenal
ini Theo, ini Mbak Yeni, ini Mas Putra, ini Mas Hadi gitu. Kita ini kan beda semua kan. Iya. Yang harus kita cari adalah keunggulan kompetitif dari Theo, dari Mas Hadi, dari Mbak Yeni, Mas Putra itu loh. Istilahnya mungkin soft skill gitu ya. Iya, soft skill, entah kita unggul dalam bidang Keunggulan apa. di bidang apa dibandingkan orang-orang di sekitar kita, aku ini unggul di bidang apa sih? Itu yang mau aku tunjukkan gitu. Dimaksimalkan ya Teh. Iya, dimaksimalkan. Setidaknya dengan kita kan maksudnya bertambah umur juga seharusnya kita aku nangkepnya itu malah kita cari jalan yang lain, kita harus nambah wawasan juga sih. Biar gimana sih kita bisa mengelola soft skill kita. Luar biasa ya. Oke, luar biasa. asli. Iya, ini kan. Ini kita ngobrol sama mahasiswa gitu Iya, kan ya. betul. Terus pasti relate gitu loh sama apa Udah enggak usah dibahas. sama ya nanti terserah lah editornya mau aku diedit nggak apa-apa. Aku tuh bilang relate itu langsung didit gitu. Katanya nggak pantas kan dengan kondisi teman-teman kita, adik-adik kita yang mereka masih remaja, mereka SMP, SMA, apalagi lagi mencari jati diri, terus mereka lihat, aduh kok teman-temanku kayak gini sih, bahkan aku tahu sendiri, mengalami gitu ya. Terus kita lihat anak-anak SMP itu waktu di sosial media, mereka menunjukkan macam-macam. Tapi waktu kita ketemu atau mereka tiba-tiba tertutup, ya nggak sih? Mereka tertutup. Aduh, aku siapa? Enggak lah, nggak bisa. Kayak gitu. Padahal mereka di sosial media kenceng banget. Nah, itu sih. Tingkatkan rasa percaya diri. Tunjukkan kemampuan. Iya, kemampuan. Wow, kemampuan kompetitifnya gitu ya, keunggulan kompetitif. Kuliahnya apa kalau boleh tanya? Manajemen. Oh, makanya ada keunggulan kompetitif. Ekonomi ternyata. Agak nyambung ya sama Bapak ya. Tapi emang kalau misalkan Theo tadi bicara ya kan, misalkan saya merasa insecure nih selama dua semester gitu kan. Terus kemudian ada solusinya juga. Dia tuh mengatasi rasa insecure-nya seperti apa. Dan saya tahu Oh gitu. Theo ini sekarang ini loh. Oh cerita Andi. Theo ini sekarang jadi ketua himpunan mahasiswa. Wow. Kali aku shocknya temenan. Keren. Ketua hima. Ya. Ketua himanya manajemen. Ketua himpunan manajemen. Oh sampai. Cuma ketua kelas aja. Merendahnya itu loh ya kan. Nah itu nggak boleh tuh insecure tuh, nggak boleh tuh. Padahal waktu di semester 1 merasa waduh aku ini gini. Nggak bisa gitu ya, tapi dia menunjukkan bahwa karena ketua hima itu ada votingnya nggak sih atau penunjukan atau gimana? Voting berarti kan dipilih oleh banyak orang atau dipercaya. Iya. Oke, keren banget nih pengalamannya Mas Theo. Enggak boleh sombong kan tapi. Iya. Oh iya, nggak boleh. Dari Tadi kan yang nyomongin Adi. Betul. Dari insecure akhirnya bisa percaya diri, menunjukkan kemampuan, akhirnya orang lain bisa percaya dan bisa ngeblend jadi satu. Mungkin ada pesan tuh buat teman-teman sobat LR, kan kita tidak hanya di usia kuliah saja ya. Cuma kan ada adik-adik kita yang masih di SMP, SMA gitu. Mungkin ada pesan buat sobat LR di rumah? Oh ya, kalau ini sih pesanku juga kalau memang kalian insecure itu lihat khotbahnya Kak Budi beberapa minggu lalu yang tentang khawatir. Oh iya betul. Wah, itu aku dapat penjelasan banget sih dari situ. Enggak, ini bukan promosi Kak. Enggak ngapain promosi juga. Iya, menyampaikan firman. Berbagi. Yang kamu tangkep. Iya, yang aku tangkep itu banyak banget deh. Dari yang aku nggak pernah nyatet khotbah ini gara-gara Kak Budi ini aku nyatet khotbah. Sampai sekarang nyatetin ya. Iya sih. Iya, tapi gara-gara dari khotbahnya Kak Budi itu kayak aku, ini relate banget deh tentang khawatir. Waduh, iya sih. Bapak membawa virus ya. Menular kayaknya ini. Lagi serius. Berhubungan. Ini Ada nyambungnya. Berhubungan banget sama kehidupan, apalagi khawatir. Semua orang itu manusiawi. Kata Kak Budi itu khawatir itu manusiawi, ya. Karena sifat dasarnya manusia adalah tidak pernah merasa puas. Iya. Dan hal itu aku juga nangkepnya karena di ilmu manajemen juga. Kembali lagi ke ilmu manajemen juga. Manajemen muncul untuk mengelola alat pemuas kebutuhan manusia yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Waduh, udah kuliah 2 SKS loh kita. Pelajaran. Terus. Nah, di Kak Budi juga kita jangan sampai dikontrol oleh rasa khawatir. Ada kok penyelesaiannya di sana, coba dilihat dulu aja gitu kan. Terus juga banyak banget sih Kak Budi juga
ngajarin nilai-nilainya itu yang oke lah, jangan khawatir kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Ada kutipan ayat yang disorot kayak gitu. Dan aku pertama sempat mikir, masih relate nggak sih? Enggak. Masih nyambung nggak sih? Masih nyambung nggak sih dengan kehidupan sekarang? Kalau ada kutipan kesusahan hari ini atau masalah hari ini cukup untuk hari ini, aku mikir masih sangat masih mungkin bisa terwujud selama kita berusaha. Iya, betul. Dan kita juga tetap berserah kepada Tuhan. Wes, luar Boleh kasih biasa. tepuk tangan nggak ini aku nih? Aduh, ya ampun. Keren tamu kita. Wah. Beri tepuk tangan yang gemuruh. Keren ya, gitu Iya. ya, luar biasa pastinya ya. Karena saat kita merasa kayak apa namanya Theo rasakan atau kita rasakan waktu kita itu kuliah ataupun sekolah gitu kan, itu kan kondisi bagaimana kita khawatir, bagaimana kita nggak percaya diri, kita ini Cemas, masa nggak aman. cemas, terus rendah diri, dan memang penting sih kita harus akhirnya meningkatkan percaya diri itu dengan cara kita tunjukkan kemampuan kita. Betul juga. Dan kita memang ada satu pribadi yang luar biasa yang selalu nggak pernah meninggalkan kita, bahkan selalu menolong gitu kan ya. Iya, betul. Contohnya saat kita waduh kayak gitu, pasti pribadi itu menolong. Ya kan? Siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus gitu kan. Salah satu pribadi yang pasti kondisi saat kita ke dunia baru atau hal yang baru, itu saat kita bimbang atau gimana, pasti langsung ditopang. Mungkin itu yang menjadi apa ya, poin kita buat teman-teman sobat El Rey saat kita mengalami insecure. Tolonglah, please ya, nggak usah langsung menarik diri itu terlalu lama. Gitu. Boleh kalian menarik diri sebentar, seperti yang tadi Mas Theo sampaikan, sebentar aja. Tapi setelah itu aku ngapain ya? Ya gitu sih. Tapi tetap dengan pertolongan Tuhan ya. Karena kembali lagi ketika kita menyebut Tuhan itu kan sebagai Bapa ya. Ketika kita kembali lagi ke dalam dekapannya Bapa itu kan kita merasa secure gitu loh. Iya, Jadi rasa aman. Langsung aman, langsung tenang, dan di situ langsung ada jawaban-jawaban nanti. Iya. Amin. Ya, Mas Terima kasih Theo. banyak Luar loh, biasa. Mas Theo. Terima kasih banyak. Terus Sudah kerjakan sharing pelayanannya Betul. di tempat Pelayanan, kuliahnya. iya. Terus sebagai ketua hima itu Iya. ladang pelayanannya Mas Theo di sana Iya, luar luar biasa. biasa. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Mungkin ada salam-salam Mas Theo terakhir. Iya. Enggak ada salam. Mungkin salam Nggak untuk siapapun juga enggak apa-apa. Boleh, Buat boleh. sobat Elit yang di rumah. Buat diri sendiri boleh. oh iya. deh, Enggak kalau gitu. masalah. Salam yang terakhir cuma saya ucapin jangan banding-bandingin diri lah gitu aja. Oke. Tetap Pesan. berusaha, tetap Pesan ya? evaluasi diri dan tetap berserah kepada Nah, itu yang penting. Itu. yang penting. Oke. Berpegang teguh pada Tuhan Yesus saja. Betul. Kita akan kembali lagi dan kita akan mau saksikan L Tips. Hah? Ini Theo. Terus L yang Tips siapa? Tea. Oh, bisa aja. Ya, Oke deh, silakan menyaksikan L Tips. Kita akan Ya. kembali lagi setelah ini tetap di LM Radio ya. Halo teman-teman pendengar setia L Radio. Saat ini kita sudah ada di Sesi L Tips. L Radio Tips. Jadi, tadi udah dibahas dengan sangat bagus tentang insecure sama Mas Putra, Kak Aji, Mbak Yeni, dan Kak Theo. Iya Kak, luar biasa, sangat memberkati. Dan tentunya kita di sini juga ada nih tips buat kalian semua supaya tidak insecure. Oke, jadi yang pertama adalah kenali dan terima rasa insecure itu. Wah, gimana itu Kak? Nah, jadi gini, ketika kita merasa insecure, itu tuh membuat kita merasa galau, hilang semangat, hilang motivasi. Nah, untuk menghibur diri kita, untuk menyemangati diri kita, seringkali kita mengatakan kalimat ini nih sama diri kita, aku harus bisa jadi yang terbaik, aku pasti bisa. Tapi sebenarnya sebelum mengatakan kalimat-kalimat itu, alangkah lebih baik kalau kita menerima dan mengenali terlebih dahulu diri kita, perasaan insecure kita, dan juga kenyataan bahwa kita ini punya kelemahan. Jadi, sebelum mengatakan kalimat-kalimat yang menyemangati diri kita itu, jangan lupa ya untuk mengenali dan menerima diri kita, perasaan insecure kita, dan kelemahan kita. Tips yang kedua, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Nyadar gak sih kalau selama ini dengan kehadiran media sosial membuat kita membandingkan diri dengan orang lain?
membuat kita menjadi mudah iri dengan apa yang diposting dengan orang lain. Di media sosial, seseorang hanya menampilkan versi terbaik dari diri mereka. Padahal kita tidak tahu apa yang terjadi di belakangnya. Jadi, jangan repot-repot membandingkan diri dengan kehidupan orang lain agar terhindar dari perasaan insecure. Oke, yang ketiga, kenali dan temukan kelebihanmu. Jadi, ketika kita mengenali kelebihan diri kita, kita akan merasa jauh lebih bersyukur. Dan selain itu, jangan lupa untuk mengingat nilai-nilai penting dalam diri kita, supaya rasa insecure itu nanti akan hilang dan pudar dengan sendirinya, karena kita sudah tidak fokus lagi membandingkan diri dengan orang lain. Keempat, ingat dan sadari bahwa kalau kita itu ciptaan yang berharga guys. Kita dicintai dan dikasih Tuhan sebagaimana adanya kita loh. Bahkan kita tahu kan Tuhan itu menciptakan kita semua sebagaimana rupa Tuhan dan segambar dengan Dia. Jadi kalau kita merasa insecure, ingat aja deh, kita itu adalah ciptaan yang indah dan Tuhan mengasihi kita dengan cintanya yang luar biasa. Nah, jadi insecure itu wajar, guys. Tapi jangan sampai kita berlarut-larut di dalam perasaan itu ya. Semoga tipsnya menolong kalian. Loh, mau kemana Closing. Apa sih kak? Pantun. Oh iya lupa. Ke pasar Batu beli bubur. Cakep. Naik kuda sambil makan roti. Mantap. Ubah insecure jadi bersyukur. Cakep. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Dadah. Halo, semakin seru sore hari ini. Kembali lagi di Elohim Radio. El Radio, Region 3.16 FM. Reaching souls for the kingdom. Wow. Barusan ada tips dari sobat El Ray ya. Luar biasa banget tipsnya yang dikasih ya pastinya ya. Dan juga tadi Teo tadi juga menarik banget bahasannya itu. Setelah ini kita mendapatkan ngobrol jelas sama dia. Oh gitu. Aku minta traktir bakso. Wah, sebentar. Jangan-jangan teman yang mau kamu kenalin ke Adi tadi? Bukan itu yang lain. Oh, yang lain. Waduh, kok bahaya gini sih jadinya. Tadi kan dia mau kenalin, terus sekarang habis dari sini dia mau keluar sama Theo. Bukan. Jadi kan tapi? Enggak, ada kan ya? Tenang aja. Kamu udah enggak insecure kan? Oh, enggak dong. Tadi dengerin cerita Theo kan kita harus bisa mengatasi. Ya, apalagi di dalam Alkitab juga ada kisah-kisah tokoh Alkitab yang mereka itu merasa insecure gitu loh. Merasa aman ya. Ada satu kisah di kitab Kejadian itu kisahnya Musa ya. Oh, Musa. Musa itu mengisahkan ketika dia di gunung Horeb ya. Dia kan ketemu Tuhan di semak belukar yang menyala-nyala kan. Iya. Dan dia itu kan di sana diminta buat menuntun bangsa Israel kan. Betul. Dan dia di sana merasa bahwa saya ini bukan siapa-siapa, saya malah merasa nggak sanggup gitu Tuhan. Nggak pandai bicara gitu Musa. Kayak gitu, Musa merasa seperti itu. Itu salah satu contoh tokoh Alkitab nih. Bahkan dia sendiri sosok tokoh Musa nih mengalami hal rasa nggak aman lah istilahnya. Betul. Tapi akhirnya sama Tuhan tetap dituntun. Dipakai Musa dipakai Tuhan dan dituntun akhirnya menjadi berhasil menuntun bangsa Israel. Bukan hanya Musa aja sih teman-teman. Kalau misalkan kita juga tahu tentang ceritanya Gideon. Nah, satu-satu Gideon tuh malaikat Tuhan tuh menampakkan diri kepada Gideon. Ya kan? Nah, malaikat Tuhan tuh ngomong kalau Tuhan menyertai engkau, wahai pahlawan yang gagah berani. Tapi responnya Gideon ini malah loh, kaumku ini kan kaum yang paling lemah, ya kan? Bahkan aku sendiri juga yang paling muda di antara yang lainnya gitu. Nah, itu kan merasa seperti bisa nggak sih gitu kan ya, jadinya nggak percaya diri ya. Ya sebagai orang Kristen ini kan kita tidak asing ya dengan mungkin ya istilah atau frasa kamu berharga di mata Tuhan. Betul. Karena di Efesus 2 ayat 10 ini di Efesus 2 ayat 10 begini firman Tuhan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nggak usah bingung dengan penampilan fisik kita, ya kan? Mungkin, kok aku ini kan orangnya nggak terlalu tinggi, gitu kan ya. Kok mereka teman-temanku lebih pinter-pinter ya, gitu ya. Atau, ya aku terus dibully, ya udahlah kayak gitu. Nggak perlu ada merasa seperti itu. Ingat, Tuhan itu sangat cinta kita masing-masing. Betul. Dia punya rencana yang luar biasa buat setiap kita. Betul. Ya, tinggal kita ikut
bersama dengan Tuhan gitu Iya. ya. Kita ini pribadi yang istimewa. Pribadi yang berharga dan Betul. terpilih. Wow, luar biasa kan? Dan pastinya dikasih oleh Tuhan, dan kasih Tuhan tuh nggak terbatas buat kita semua. Jangan insecure. Jangan insecure. Kembali lagi tuh, Tuhan itu tahu kok kemampuan kita tuh sampai segimana sih gitu loh. Jadi kita teman-teman sudah mulai, aduh kok gitu ya. Kalau udah dimulai dari kata kok gitu, mulai gali lagi kemampuan apa sih yang bisa kalian perbaiki lagi dari dalam diri kalian pastinya, buat dikembangkan lagi menjadi sebuah hal yang memberkati banyak orang pastinya. Pastinya juga Tuhan kan kasih kita sebuah talenta, itu juga kita bisa maksimalkan, ya kan? Nah, Tuhan juga Tuhan juga mengasihi kita, mencintai saya, mencintai kalian, dan juga kamu di rumah. Cakep. Luar biasa. Langsung pingsan yang di rumah. Jangan sampai. Jangan dong. Jangan. Aduh, saya mau bacain satu kutipan nih ya dari satu tokoh, Nick Vujicic. Ya. Bunyinya seperti ini. Kita mungkin sama sekali tidak memiliki kendali atas apa yang terjadi pada kita, tapi kita bisa mengendalikan sebagaimana kita meresponnya. Jika kita memiliki sikap yang benar, maka kita bisa mengatasi tantangan apapun yang kita hadapi. Wow, respon hati yang benar. Dasar yang benar untuk kita bisa menghadapi tantangan-tantangan yang di depan. Betul, dan pastinya mengandalkan Tuhan lah ya. Betul. Itu penting. Yang namanya mengandalkan Tuhan itu pasti ya. Bagaimana cara kita mengandalkan Tuhan dan semakin dekat dengan Tuhan, itu kita bisa terus pelajari di setiap hari gitu ya kan ya. Di elohim.id setiap hari kita bisa dengerin renungan atau baca renungan yang menguatkan kita. Sehari nggak hanya sekali gitu loh. 3. Dan itu makanan yang luar biasa. Soalnya pagi, siang, sore ada. Untuk anak, untuk remaja, dan juga untuk umum. Gitu kan. Benar. Tapi juga kayak tadi Theo tadi, ya kan? Theo tadi udah bilang kalau saya juga banyak belajar lewat setiap khotbah di ibadah online. Ya kan? Ya juga nih teman-teman sobat Elre. Nah, jangan lupa besok ya kan ibadah online jam 7 pagi. Iya, dan diteruskan jam 8.15 ada Sunday Funday buat teman-teman sobat Elohim Kids Ministry. Asik tuh, luar biasa. Asik tuh. Jangan insecure ya, jangan insecure. Setiap orang memiliki rasa insecure dan setiap orang dapat memilih untuk hidup bebas dari perasaan insecure tersebut. Bebas dengan cara menghidupi nilai bahwa kamu dikasih Tuhan dan Dia menjadikanmu berharga. Istimewa. Luar biasa. Mantul. Kok nyambung ini. Oke deh, kayaknya sampai sini dulu. Kita harus bertemu sore hari ini ya. Langsung kibas aja yang namanya insecure. Pergi sana. Pergi insecure. Gitu ya. Selamat sore, sampai jumpa. Di minggu Tuhan depan. Yesus memberkati. Sampai jumpa. Jadi kan? Jadi. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Tinggal dekat